Suara saya cukup jelas terdengar, Saudara Anton? Cukup, Romo. Baik, saya akan sapa dengan teman-teman ya. Kalau disapa semua lengkap, akan jadi panjang sapaannya. Terima kasih, salam kenal, salam bertemu via online kita, via virtual. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, di waktu ke depan kita bisa tatap muka secara langsung. Nah, teman-teman sekalian, saya akan tunjukkan materi yang akan saya bagikan. Sudah terlihatkah, Anton, wakili teman-teman? Sudah? Sudah, Romo. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang sudah diinformasikan, judul kita adalah Sukses Mengelola Galau. Nah, tentu sebelum kita lanjut, kita butuh tahu definisi atau pengertian dari galau itu, supaya pembicaraan ini selanjutnya, ke depannya, kita mengacu kepada kata yang kita pahami secara sama arti atau pemahaman kita. Teman-teman sekalian, apakah galau itu apakah definisi atau artinya ini? Bisa baca ya semua ya. Galau, G-A-L-A-U, gelisah antara lanjut atau udahan. Jadi ada orang yang kreatif sehingga galau itu dipanjangkan. Ya, kalau orang suka dengan seseorang yang lain, kemudian mungkin tidak disetujui, harus bubar gitu ya. Pasti kondisinya ada seperti ini, gelisah antara lanjut atau udahan. Kalau definisi ini tidak dapat diterima, oh kayaknya bukanlah definisi galau itu adalah seperti yang ditunjukkan. Oke, alternatif berikutnya adalah galau itu gue akan lakukan apapun untukmu. Ini sami mawon, seia sekata dengan yang pertama tadi. Kalau orang sudah saling suka, kemudian tidak mau, yang dia sukai pergi, maka dia mau lakukan apapun untuk pasangan atau temannya tersebut. Saya tidak tahu yang hadir malam ini, baik yang lewat Zoom maupun live di Facebook atau di YouTube, saya nggak tahu ada atau enggak. Kalau tidak setuju dengan ini, ada orang-orang yang lebih religius mengatakan kepanjangan galau itu adalah ini dia. God always listening and understanding. Tapi dalam konteks kita, Tuhan atau ketuhanan, kita punya konsep secara agama Buddha sendiri ya. Ini pun grammarnya nggak pas, harusnya God always listens and understand. Oke, kalau tiga alternatif itu tidak dapat diterima, teman-teman sekalian, inilah definisi dari galau. Tapi sebelumnya, ini janji saya dari lubuk hati yang paling dalam, bukan yang paling dangkal atau setengah dalam ya. Kalau kita semua pada malam hari ini, kita mengerti, kita setuju dengan apa yang dibicarakan, disampaikan, maka setelah sesi ini, apa sih kata umat di Pusdiklat Kusala Arama? Betul ya? Mudah-mudahan saya tidak salah kutip nama tempat kita atau nama komunitas kita, Pusdiklat Kusala Arama Kutai Kartanegara. Maka galau itu setelah sesi ini diikuti, dipahami, siap dipraktekkan, maka galau itu kepanjangannya sudah dibocorkan oleh saudara Anton tadi. Galaunya kita menjadi gak layau, artinya galau itu tidak menjadi bagian kehidupan kita atau bisa kita kelola sehingga dosis atau kadarnya itu tidak merusak atau negatif. Nah, teman-teman sekalian, apa definisi galau secara tata kata
terminologinya apa dalam bahasa Indonesia. Ternyata galau itu adalah pikiran yang kacau, yang bingung. Kata sifat. Jadi galau itu kata sifat. Kegalauan baru kata benda. Kemudian galau itu artinya pikiran yang ruwet, pikiran yang semrawut. Kemudian galau itu tidak ngerti apa yang mau dilakukan. Jadi galau itu berkaitan dengan apa? Dengan kondisi pikiran kita yang kacau, yang bingung, ruwet, semrawut, nggak ngerti mau melakukan apa. Itulah definisi dari galau. Jadi dari sekarang sampai sesi ini berakhir maupun selanjutnya, teman-teman ngerti ya, galau itu kondisi pikiran, campur aduk, ruwet, semrawut, kompleks. Nah, dalam Dhammapada, kitab suci Dhammapada, syair 1 dan 2, Buddha mengatakan apa? Mano puba ngama dhamma, mano seta, mano maya. Yang artinya adalah segala perbuatan didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dihasilkan oleh pikiran. Artinya, teman-teman sekalian, pikiran itu sangat penting untuk kita sadari, untuk kita kelola. Karena pikiran itu adalah pemimpin, adalah pelopor. Karena itu, sesi ini saya pandang sangat penting dan berharga. Saya apresiasi ya, Saudara Anton dan teman-teman di Samarinda ya, posisi wihara atau tempat kita ya, sudah memilih topik ini. Dan saya kira sangat relevan di masa pandemi COVID ini. Memang galau, sesuai definisi yang tadi, akan mudah muncul dalam pikiran kita. Nah, apakah contoh orang galau itu seperti ini? Saya akan putarkan satu video, di mana video ini ya apakah mengilustrasikan, menggambarkan orang galau. Nanti kita lihat ya. Bagi teman-teman yang mungkin koneksi internetnya tidak terlalu kuat, bisa jadi video ini tidak akan terlalu mulus. Mungkin akan patah-patah di bagian tertentu. Tetapi mudah-mudahan pesannya kita dapat. Yuk kita nonton sebentar ya. いいじゃん。ダメ。なんで？もうちょっと待って。あと何秒ぐらい？犬苦手なんだよ。ちょっと待って。ちょっと待って。 Jadi ceritanya lagi pacaran, terganggu oleh anjing, akhirnya seperti itu Pak, dalam rangka menyusul anjingnya. Anjingnya pun sampai takut. Apakah itu contoh orang galau? Mungkin iya. Lagi asik pacaran, tiba-tiba terganggu oleh anjing yang menggonggong. Saking bingung, saking kacau pikirannya, akhirnya melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk ngusir anjing itu. Teman-teman sekalian, tentu video ini hanya pendahuluan saja untuk membuat suasana atau sikon kita untuk belajar bersama malam ini menjadi lebih siap. Saya sungguh berharap teman-teman dalam kondisi yang rileks, yang merasa nyaman dan senang. Orang yang belajar dalam kondisi emosi positif seperti itu, maka orang bisa belajar lebih banyak. Orang bisa mengerti dengan lebih cepat, dan orang bisa mengingat apa yang dipelajari dalam waktu lebih lama. Nah, teman-teman sekalian, mengapa galau ini penting sekali untuk kita ketahui definisinya, kemudian untuk kita pahami hal-hal yang berkaitan dengan galau. Dan bagaimana kita bisa mengelola galau ini sehingga galau ini tidak memberikan dampak buruk atau negatif dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kalau galau ini tidak kita kelola dengan baik, maka akan terjadi lingkaran negatif. Lingkaran artinya dia berulang, tetapi
secara negatif atau buruk. Nah, galau, kalau orang galau umumnya gampang bad mood. Kadang-kadang kita atau teman kita, orang-orang lain, kelihatannya sedikit-sedikit kok sensi banget, sensitif. Berarti dia bad mood. Bisa jadi karena pikirannya galau. Nah, kalau orang bad mood, maka fokus dia, gairah dalam menjalani aktivitas, kreativitas dia akan menurun. Kalau fokus, gairah, kreativitas menurun, maka hasil kerja, apa yang didapat, pencapaian pasti juga akan menurun. Nah, kalau ini terjadi, tentu saja galaunya akan meningkat. Karena hasil pekerjaannya akan buruk, akan jelek, tidak laku, atau mungkin diomeli oleh atasan atau perusahaan. Makanya galaunya akan semakin bertambah. Kalau galaunya bertambah, otomatis bad mood-nya akan semakin kuat, kemudian hasilnya fokus gairah kreativitasnya menurun, kemudian pekerjaan pencapaiannya menurun, galaunya bertambah besar, dan seterusnya dia akan berputar begitu. Sebaliknya, kalau teman-teman setuju nanti dengan sesi ini, dan teman-teman praktekkan, maka galau itu akan lebih mudah untuk kita kelola. Kalaupun tidak bisa kita hilangkan sama sekali, paling tidak dosis atau intensitasnya tidak sekuat sebelum kita mengerti dan mempraktekkan sesi ini. Nah, kalau galaunya terkendali atau bisa kita hilangkan, kita lebih mudah untuk memunculkan mood yang baik, yang positif. Kalau orang moodnya baik, fokus dia, gairah atau semangat dia, kreativitas dia kemungkinan bisa meningkat. Nah, kalau itu terjadi, hasil kerja maupun pencapaian sangat mungkin juga akan meningkat. Kalau ini meningkat, maka galau akan menurun, atau galau lama-kelamaan akan hilang, sangat sedikit, akhirnya good mood-nya lebih mudah lagi untuk dimunculkan. Dan lingkaran ini akan berputar terus, tetapi secara positif. Karena itu teman-teman sekalian, penting sekali kita memahami tentang galau, bagaimana cara mengelola dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu ketika, ada sepasang suami istri memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Karena hanya satu anaknya dan cantik, maka orang tua ini, pasangan suami istri ini galau. Galau tadi di depan apa? Pikiran bingung, ruwet, semrawut, kacau. Nggak tahu mau ngapain. Mereka galau, pasangan suami istri ini, karena tentu saja ingin cari mantu atau menantu yang terbaik buat anaknya. Saya cari secara tata bahasa, ternyata mantu dan menantu itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Jadi katanya bisa dipakai, mantu atau menantu, terserah perempuan atau laki-laki untuk anaknya, gitu ya. Kadang-kadang ada orang bilang mantu itu laki-laki, menantu perempuan. Ternyata secara tata bahasa, teman-teman nanti bisa cek ulang ya, katanya tidak mengacu ke jenis kelamin tertentu. Nah, pasangan suami istri ini menetapkan syarat terbaik untuk mendapatkan calon mantu atau menantu terbaik. Oke dong, setuju dong, yang terbaik syaratnya harus terbaik. Apakah syarat dari pasangan suami istri ini? Ternyata calon laki-laki yang akan jadi calon pasangan anak gadis mereka adalah harus berwibawa dan berkepribadian. Setuju nggak teman-teman sekalian? Saudara Anton masih memonitorkah, Saudara Anton? Ya, saya masih di sini. Oke nggak kira-kira nih, kalau ditanya nih, bahwa calon pasangan anak gadisnya itu harus berwibawa, berkepribadian. Setuju nggak kira-kira nih, Anton? Oke nggak kira-kira ya? Jadi galau ya. Oke, terima kasih responnya. Nah,
teman-teman harus curiga nih dari dari tulisannya mengartikan sesuatu berwibawa, berkepribadian. Jadi orang tua, pasangan orang tua ini menginginkan calon pasangan anaknya itu harus bawa mobil, dan itu mobil pribadi loh, bukan online, bukan rental, bukan minjem. Kemudian ternyata dia punya rumah. Rumahnya bukan ngekos, bukan ngontrak, tapi rumah pribadi. Alias apa? Bawa loh mobil keren pribadi. Punya rumah pribadi. Jadi ngerti ya maksudnya ya? Berwibawa dan berkepribadian. Ini hanya sekedar pemecah suasana saja. Tetapi inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita setuju banyak orang tua yang menonjolkan atau mengedepankan harta ya dalam mencari pasangan buat anaknya. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana ciri orang-orang yang galau supaya kita bisa mengidentifikasi orang lain apakah lagi galau ataukah kita sendiri lagi galau? Ciri-cirinya antara lain gairah, semangat, kreativitas menurun. Masuk akal ya? Kemudian jadi pelupa karena pikirannya kacau balau sehingga yang biasanya mudah diingat atau dia ingat jadi gampang lupa. Orang galau juga biasanya kurang fokus, bengong, matanya kosong, enggak menatap secara khusus dengan fokus. Kemudian orang galau biasanya sulit atau kalau tetap membuat keputusan, maka bisa jadi salah. Karena pikirannya kemana-mana, enggak fokus, bingung, ruwet. Orang galau kalau tadinya firm, mantap gitu, kemudian aktif, bisa jadi pada waktu dia galau, dia jadi ragu-ragu. Kemudian kalau aktif ngomong, aktif bertindak, dia jadi pendiam. Orang galau juga gampang bingung, stres, susah tidur. Itu termasuk ciri orang galau. Kemudian yang tadinya doyan makan, makannya banyak, bisa jadi kalau lagi galau, nafsu makannya berkurang atau hilang. Juga mudah emosi. Orang lagi galau, pikirannya kan ruwet, semrawut, bingung, kacau balau. Jadi kalau terpancing sedikit, dia bisa emosi meledak. Nah, teman-teman sekalian, ini beberapa ciri galau. Saya tidak bermaksud bertanya kepada semua yang hadir pada malam hari ini, Anda ada berapa banyak dari 8? Berapa poin yang ada ciri di dalam diri kita, diri Anda? Tidak, saya tidak berkeinginan untuk bertanya. Tapi tolong cek, kalau kita mengalami satu atau beberapa atau bahkan semua, bisa jadi kita dalam kondisi yang galau dan sesi ini menjadi lebih penting lagi. Kemudian, penyebab galau apa? Satu, terlalu tegang atau kurang rileks. Pikirannya diperas, ditekan. Jadi pikirannya itu menjadi tegang, nggak rileks. Maka orang bisa menjadi galau. Kemudian, orang-orang yang terlalu memanjakan panca indera lewat indera perasa, cari kuliner kemana-mana gitu yang nggak ada puasnya. Kemudian mendengarkan yang merdu-merdu, mencium aroma yang wangi, dan seterusnya. Begitu kita terbiasa memanjakan panca indera kita, 5 indera kita, seringkali kemudian indera kita menuntut untuk yang lebih lagi. Wah, kuliner ini enak ya. Sudah pernah merasakan yang enak, pengen lagi yang lebih enak lagi, cari lagi, enggak puas, dan seterusnya. Hati-hati, mudah galau. Kemudian, seseorang yang keinginan atau harapannya tinggi, berlebihan, sedangkan kemampuan dan kenyataannya itu di bawah. Yang diinginkan segini, yang kemampuan atau kenyataan yang bisa dihasilkan segini. Kan ada jarak. Semakin jarak ini besar, tidak terpenuhi, galau lebih mungkin muncul. Kemudian orang-orang yang menyalahkan sikon dan orang lain sibuk cari lagi nih, siapa yang jadi objeknya untuk disalahkan terhadap hal buruk atau yang tidak baik.
yang terjadi pada diri dia, dia akan mudah jadi galau. Kemudian tentu saja, kalau kita berkumpul dengan yang nggak kita suka, yang kita benci, deket gitu ya, pasti kita akan jadi nggak nyaman. Galau mungkin muncul. Berpisah dengan orang yang disuka, yang dicintai, jauh kita bisa galau karena teringat terus dengan dia. Lalu masalah, ada masalah kita nggak berani hadapi, kita lari, kita menghindar. Tapi kita takut dengan masalah itu. Mana tahu tambah gede, kita dikejar-kejar, dan seterusnya. Bisa menyebabkan galau juga, dan nggak hidup di saat ini. Mikirin yang udah lewat, penyesalan, kesalahan, dan lain sebagainya, yang sudah lalu, atau mikirin yang ke depan, yang belum. Nanti gimana ya, bisakah begini, bisakah begitu, membuat kita juga galau. Nah, ini beberapa penyebab yang umum kita jumpai dan sangat mungkin kita hadapi dalam kehidupan ini yang membuat kadang-kadang galau itu muncul dalam pikiran kita. Nah, sekarang bagaimana cara yang saya tawarkan? Ada paling tidak 7, teman-teman sekalian ya, cara mengelola galau yang sejalan dengan ajaran Buddha. Yang pertama adalah, seorang Buddhis itu harus mampu bersyukur dan berterima kasih. Orang yang bersyukur itu tidak mudah, karena kebanyakan kita protes, kita kecewa dengan kehidupan kita, situasi, dan kondisi kita. Nah, pertanyaannya, saya tidak tahu yang aktif lagi, ada, saya boleh nggak ya bertanya ya? Kalaupun salah tidak apa-apa. Ada saudara Afuk mungkin ya, ini saudara ya, bukan saudari. Bolehkah saudara Afuk dinyalakan mic-nya? Saya mau bertanya. Jangan khawatir, salah pun nggak apa-apa. Kalau benar nanti dari pengurus Pusdiklat yang kasih hadiah ya. Karena saya tidak menyediakan hadiah. Saudara Afuk berkenankah menyalakan mic-nya? Berkenankah? Oke, mungkin nggak berkenan, nggak apa-apa. Atau saya interaksi dengan saudara Anton lagi ya. Ton? Boleh. Orang bersyukur itu biasanya melihat kemana untuk bisa bersyukur? Wah, saudara Afuk sudah menyalakan videonya. Boleh sekalian nyalakan mic-nya, kita ngobrol sedikit, nggak apa-apa lah ya. Boleh, saudara Afuk. Ayo. Fuk, Iya, budaya. kalau nama budaya, kalau orang bersyukur tuh harus lebih banyak ngelihat kemana nih, supaya munculkan rasa syukur tuh dengan lebih mudah, lebih sering. Ya kita syukur ya, terima apa adanya dengan kondisi kita lah itu. Oke. Ya kita terima sama kondisi. Tapi kadang-kadang kita kan menghadapi satu masalah ini kan kadang-kadang kita ya galau lah. Seperti sekarang saya ini lagi ada masalah, ya galau, banyak pikiran. Ya. Baik. Oke. Sudah itu terjadi. Baik. Setuju dengan saudara Afuk apa yang sudah disampaikan. Tapi kalau dari mengatasi galau itu saya umumnya ya sabar. Seperti tadi kan saya mau masuk ke job ini kan tak bisa masuk. Rupanya pengaruh dari pasportnya yang harus terusan kecil. Nah, ini sebenarnya galau juga. 2 hari sudah saya bergabung, nggak bisa masuk. Baik, terima kasih. Kita tangkap yang dikatakan oleh Afuk. Terima kasih sudah berkenan untuk interaksi ya. Benar apa yang dikatakan. Nah, dalam konteks ini bersyukur lihat ke bawah. Jadi teman-teman, kalau kita ingin mempermudah rasa syukur itu muncul, kita lebih sering lihat ke bawah. Orang-orang yang lebih kekurangan, lebih sulit, lebih menderita. Kalau kita misalnya anggota tubuh kita masih oke, masih lengkap, kita lihat orang-orang yang secara fisik dia di bawah kita. Maka syukur itu lebih mungkin muncul dalam diri kita. Kemudian, kalau termotivasi nih, Ton, panggilnya Ton juga, saya juga namanya Tony dipanggil Ton, ya oke lah, bolak-balik lah. Anton, kalau orang termotivasi, tadi kan bersyukur lihat ke bawah. Kalau termotivasi lihat kemana kira-kira? Mungkin ke atas ya, kita melihat yang lebih maju daripada kita. Jadi kita juga tergerak untuk semangat bergerak lebih maju. Sangat benar bahwa kalau kita mau termotivasi, lihatlah ke atas.
orang-orang yang lebih baik, prestasinya lebih baik, pencapaiannya lebih baik, dan seterusnya. Tapi jangan iri. Kita termotivasi, dia bisa. Saya kalau mau belajar, saya mau mencoba, mungkin saya juga bisa termotivasi. Nah, kalau begitu, Anton boleh dicoba lagi, karena kalau saya cek teman-teman yang lain, atau ada yang berkenan nih, saya belum bisa cek nih. Mungkin Ibu Dewi kali Romo. Bu Dewi ya, Bu Dewi berkenan nyalakan mic-nya, Bu. Sudahkah Bu Dewi? Nggak susah kok. Kalaupun nggak pas, responnya juga nggak jadi masalah. Supaya jangan kaku, hanya satu arah gitu ya. Bu Dewi, berkenankah menyalakan mic-nya? Malam Romo. Selamat malam Bu Dewi. Nah Bu, kalau orang berterima kasih nih, tadi kan bersyukur lebih banyak lihat ke bawah, yang lebih kurang dari kita gitu ya. Kalau termotivasi lihat ke atas supaya kita terdorong, bersemangat. Kalau berterima kasih lihat kemana sekarang? Biasanya ya ke atas ya, bersyukur ya Romo. Ke atas ya, oke. Ya, senyum gitu ya. Oke. Benar, tetapi belum lengkap. Berterima kasih kita lihat ke segala arah. Oh yes. Kenapa begitu? Karena berterima kasih itu konsepnya, kalau kita menerima bantuan, dukungan dari orang lain, sekecil apapun kita berterima kasih. Nah, yang namanya bantuan kan bisa datang dari orang yang lebih di atas kita, betul? Dari orang sama dengan kita, teman-teman, keluarga, bisa juga. Dan jangan lupa bisa juga di bawah kita. Misalnya di rumah kita punya asisten rumah tangga, membantu kan, menyediakan ini itu. Meskipun memang itu tugasnya dia, tapi itu bantuan diberikan ke kita. Kita juga oke dong, ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mampu bersyukur atas apa yang kita terima, Saudara Afuk tadi sudah katakan, hadapi, terima apa yang kita harus terima, harus hadapi. Kemudian kita lihat orang-orang di atas, kita tidak iri, kita terdorong, termotivasi. Lalu kita berterima kasih. Itu tidak mudah loh, terutama kalau ke bawah. Tidak semua orang bisa atau mampu mempraktekkan terima kasih. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita gampang bersyukur, berterima kasih, termotivasi, galau itu lebih sulit untuk hadir dalam pikiran kita. Kemudian yang kedua, tentu saja karena salah satu faktor penyebab galau itu muncul adalah keinginan atau harapannya tinggi, kemampuan atau hasilnya di bawah. Semakin jauh jaraknya, semakin galau itu potensi besar untuk muncul. Sehingga kita perlu mengelola keinginan dan harapan. Bagaimana caranya? Tentu kita harus lebih realistis. Bukan berarti tidak boleh punya target, punya harapan, punya keinginan yang lebih baik, lebih tinggi. Tapi jangan berlebihan. Jangan terlalu tinggi di awang-awang. Jadi turunkan keinginan itu, turunkan. Dan dan menaikkan kemampuan. Ingat tadi ada gap atau selisih antara keinginan harapan dengan kemampuan. Kita boleh lakukan keinginannya diturunkan, jangan terlalu tinggi, atau kemampuan kita supaya hasilnya lebih banyak kita naikkan. Sehingga jaraknya lebih kecil atau sedikit, galau lebih berkurang. Atau bisa lakukan dua-duanya, keinginan harapannya turunkan, kemampuan kita mencapai hasil kita naikkan. Jadi gap-nya, selisihnya lebih kecil lagi, galau lebih kecil kemungkinan muncul. Sudah dua, yang ketiga caranya hadapi dan atasi masalah. Seperti yang Afuk tadi katakan, apa yang dihadapi ya hadapilah gitu ya. Ada masalah nggak bisa connect masuk ke Zoom, coba lagi. Hadapi dan atasi masalah. Nah, ini adalah contoh hadapi dan atasi masalah ala TY. Saya tidak tahu TY ini siapa. Pokoknya ala seseorang, inisialnya TY, gitu ya. Dia pernah mengalami satu hal yang termasuk masalah dan besar bagi dia.
Caranya adalah satu, dia coba mengenali risiko terburuknya. Dari masalah ini, kalau dihadapi apa sih risiko terburuknya? Yang kedua, adakah cara-cara mengurangi risiko terburuk? Kemudian, adakah bantuan dukungan yang bisa kita cari, kita minta untuk bantu dukung kita? Yang keempat, setelah benar-benar resiko terburuk itu tidak bisa dikurangi lagi, kita siap nggak untuk terima kalau itu terjadi? Oh, oke lah, kita rugi sekian. Oh, oke lah, mungkin kita proyeknya dibatalkan. Resiko terburuknya apa? Kalau kita bersedia, siap terima risiko terburuk itu, ya sudah, hadapin masalah itu. Hadapi. Kan udah terukur resikonya atau akibatnya terburuk seperti apa. Kalau kita siap menerima, ya sudah, kita jalani, hadapi dia. Sebenarnya ini akan menjadi satu cerita langsung. Nanti ya, saya punya banyak topik sebetulnya. Karena yang dipilih topik ini, nanti ada topik cemas dan takut. Kalau kita punya jodoh karma lagi, kapan waktu, saya akan bawakan topik itu juga. Saya akan bercerita donor darah ya. Mungkin kalau yang kita berteman di medsos, melihat posting saya, ini masih ada bekasnya nih, di tangan kanan saya, bekas jarumnya, donor darah. Dari dulu saya takut sekali dengan jarum, pada waktu masih muda, sekarang pun belum terlalu tua, masih seperti saudara Anton juga. Dulu saya takut dengan jarum suntik, nggak berani donor darah, padahal percaya donor darah itu sejalan dengan ajaran Buddha, menolong, memperpanjang kehidupan makhluk gitu ya, dengan darah memperpanjang kehidupan manusia. Tapi saya takut jarum suntik. Akhirnya saya gunakan teknik ini, saya lakukan. Akhirnya saya beranikan diri untuk hadapi jarum suntik. Sampai sekarang baru hari Minggu, belum ada seminggu yang lalu, ini adalah donor ke-59 dari takut sekali dulunya. Nanti saya bisa cerita lebih banyak di topik yang lebih sesuai. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana cara mengelola galau yang berikutnya? Sudah ada 3, yang keempat, kurangi cemas dan takut. Nah, cemas dan takut itu adalah pikiran buruk, pikiran negatif juga. Nah, kalau kita banyak masuk pikiran negatif, pikiran buruk, tentu galau yang juga pikiran yang buruk, kondisi pikiran buruk lebih mungkin terjadi. Bagaimana caranya cemas dan takut itu kita kelola? Saya punya materi terpisah yang lebih lengkap, lebih detail. Tetapi yang teman-teman butuh mengerti adalah cemas takut sering masuk dalam diri kita. Kalau berlebihan, hidup kita tidak normal. Kita harus kurangi, kita jaga. Selain cemas dan takut menurun, galau pun akan menurun. Yang kelima, hidup saat ini. Nah, hidup saat ini kita tahu ada istilah ML, tapi Mbok ya jangan kemana-mana dulu menafsirkan ML. ML ini adalah masa lalu. Masa lalu artinya sudah terjadi, itu hanyalah khayalan. Enggak akan mungkin bisa diulang, dihidupkan kembali masa lalu, khayalan saja. Masa sekarang adalah kenyataan. Bagaimana kita hadapi sekarang dengan sebaik-baiknya dari diri kita. Karena yang nyata, yang real itu adalah sekarang. Dan masa depan adalah harapan. Mudah-mudahan tahun depan COVID-19 sudah ada vaksinnya atau di akhir tahun ini bahkan. Tahun depan sudah oke, sudah normal, mulai normal dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, banyak orang yang di saat sekarang mikirnya yang udah lewat, sudah terjadi. Mungkin ada kesalahan, penyesalan, takut nggak sekarang akibatnya muncul, jadi galau. Atau mikir ke depan, besok, minggu depan, bulan depan kayak gimana sih? Akan burukkah? Akan baguskah? Jadi kalau dia berpikir negatif yang buruk masa depan, dia bisa galau. Sehingga teman-teman sekalian, cara untuk mengurangi galau adalah kita harus hadapin apa? Oh, saya harus ngerjakan ini saat ini. Yuk fokus kita sepenuhnya. Totalitas kita berikan ke saat sekarang. Maka masa lalu, masa datang tidak mengganggu pikiran kita. Kita fokus mengerjakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Galau akan berkurang, akan menurun.
Nah, kemudian yang keenam adalah praktek meditasi. Meditasi sesuai Buddhis itu ada dua. Yang pertama samatha bawana dan yang kedua vipassana bawana. Samatha adalah meditasi yang ditujukan untuk ketenangan pikiran, memperkuat fokus atau konsentrasi. Kalau vipassana adalah untuk penembusan, pengertian, pemahaman, kebijaksanaan yang lebih lengkap, yang lebih utuh. Nah, apapun itu, baik samatha atau vipassana adalah pengelolaan pikiran. Karena galau itu adalah kondisi pikiran yang buruk, negatif, kacau, semrawut, bingung. Dengan cara kita praktek meditasi, berarti pikiran kita akan terkelola dengan lebih baik. Artinya, galau pun akan menurun, berkurang, atau bahkan hilang. Kemudian, teman-teman sekalian, tentu saja hukum karma sebagai salah satu bagian sada keyakinan seorang Buddhis. Hukum karma, karma atau kama artinya perbuatan. Sehingga hukum karma adalah hukum yang mengatur atau berkenaan dengan perbuatan yang kita lakukan. Nah, kalau seorang Buddhis itu percaya dan yakin hukum karma, sadanya kuat terhadap hukum karma, yakinlah teman-teman sekalian, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih mantap, dengan jauh lebih tenang, dengan jauh lebih baik. Seorang praktisi hukum karma, seorang Buddhis yang mempraktekkan hukum karma, ataupun orang-orang lain yang walaupun tidak mengatakan dia Buddhis, tetapi dia terima, dia mempraktekkan, dia memegang hukum karma, maka yang pertama, orang tersebut ngerti, orang tersebut menerima bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah berkaitan dengan karma atau perbuatan dia sendiri. Yang baik yang saya harus terima, yang buruk sekalipun, itu tidak lepas dari karma atau perbuatan saya sendiri. Entah kapan, entah di mana, entah bagaimana kita pernah lakukan. Yang sekarang berakibat atau berbuah, kalau dulu kita berbuat baik, kita akan terima yang baik di kemudian waktu. Kalau kita terima yang buruk, yang jahat di waktu yang lalu, kita akan terima pada waktunya yang buruk, yang negatif sebagai buah atau akibatnya. Sehingga meskipun kita nggak ngerti kesalahan saya apa ya sampai terjadi hal buruk begini. Begitu hal buruk negatif terjadi, pasti itu adalah bagian dari karma kita. Nah, kalau kita mengerti, kita memegang, mempraktekkan poin nomor 1 ini, terutama pada waktu hal buruk negatif datang dalam kehidupan kita, lebih mudah nggak kita untuk terima, teman-teman sekalian? Galau itu akan menurun nggak kalau kita lebih reseptif, lebih bisa menerima karena pemahaman hukum karma ini? Terutama pada waktu yang negatif, yang buruk terjadi pada diri kita. Kedua, seorang praktisi hukum karma yang mengerti, yang memegang, percaya, mempraktekkan hukum karma. Artinya orang itu tidak menyalahkan orang lain, situasi atau kondisi, karena mengerti itu adalah buah dari perbuatan sendiri di waktu yang sebelumnya atau di waktu yang lampau. Nah, tapi teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan, jangan sampai kebablasan juga. Ya, kan hukum karma. Karma perbuatan saya sendiri. Jadi kalau buruk yang sekarang harus saya terima, berarti salah saya. Dasar ya kamu ini ya, dulu kamu nih jahat sekali. Marah sendiri kepada diri sendiri. Karena menganggap kejadian hal buruk yang sekarang diterima karena kesalahan sendiri. Jadi ngoceh-ngoceh, marah-marah, maki-maki ke diri sendiri. Apakah itu baik? Ya sudah, seorang Buddhis, seorang praktisi hukum karma udah ngerti. Yang negatif, masalah ini sekarang saya harus hadapi karena perbuatan buruk saya yang lampau. Ya sudah, terima, jalani. Jangan juga menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Kemudian yang ketiga,
seorang praktisi hukum karma karena mengerti apa yang diperbuat selagi kita masih di lingkaran samsara ini, maka perbuatan kita akan ada buah dan akibatnya, buah atau akibatnya. Nah, dengan pengertian ini, maka seorang praktisi hukum karma, seorang Buddhis yang baik, haruslah bertekad untuk memupuk karma atau perbuatan baik lebih banyak dalam kehidupan ini sekarang dan ke depannya. Karena kita mengerti buah atau akibat karma perbuatan kita, kitalah yang akan menerima buah atau akibatnya sekarang dan ke depannya. Karena kita mengerti. Baik, teman-teman, sebagai rangkuman dari apa yang sudah disampaikan selama lebih kurang 45 menit menuju ke 50 menit, kita bicara tentang galau. Judul kita sukses mengelola galau. Tentu saja kita perlu tahu arti atau definisi galau. Galau itu pikiran ruwet, pikiran kacau, bingung, nggak tahu mau melakukan apa. Ya, ini harus kita mengerti. Jangan sering bilang galau, lu mah galau, makanya begitu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi waktu ditanya apa sih galau itu, ya gitu-gitulah. Harusnya kita paham galau itu kondisi pikiran, semrawut, ruwet, bingung dan seterusnya. Kemudian kenapa kita harus berhati-hati, harus mengelola galau itu? Kalau galau tidak terkelola, tidak dalam level atau dosis yang sehat, yang wajar, maka dia akan membentuk lingkaran negatif. Galau akan men-trigger atau memicu bad mood, di mana kalau orang bad mood, fokus, gairah, kreativitas dia akan menurun. Kalau menurun, kinerjanya, hasil kerjanya menurun. Orang yang hasil kerja atau aktivitasnya menurun, pasti galaunya akan bertambah besar. Galau bertambah besar, moodnya akan lebih buruk, lalu fokus gairah kreativitasnya menurun, hasilnya akan lebih buruk lagi. Galaunya bertambah. Hati-hati. Karena itu butuh kita lingkaran positif. Galaunya dikelola, kalau bisa dikurangi atau dihilangkan, maka good mood yang akan muncul, mood yang baik. Kalau kita good mood, fokus kita, gairah kita, kreativitas kita, semangat kita akan meningkat. Kalau ini meningkat, kinerja atau hasil yang kita capai juga akan meningkat. Kalau ini meningkat, galau kemungkinan akan menurun. Dan lingkaran ini akan jadi positif, akan berulang. Nah, kemudian teman-teman sekalian, paling tidak ada 7 yang saat ini saya bagikan kepada teman-teman sekalian, bagaimana cara mengelola galau yang sejalan dengan ajaran Buddha. Yang pertama, bersyukur dan berterima kasih. Saya lupa bahasa Palinya apa dalam Manggala Sutta ya, dalam Manggala Sutta atau Karaniya Metta Sutta. Ada bersyukur dan bahasa Palinya apa ya? Belakangnya kata nyuta kalau saya tidak salah, harus dicek lagi ya. Saya lupa ingat apakah di Manggala Sutta atau di Karaniya Metta Sutta. Kalau saya tidak salah ada di Manggala Sutta. Kemudian yang kedua, karena galau ini salah satu penyebabnya adalah keinginan harapan terlalu tinggi berlebihan, kemampuan dan hasil jauh di bawah. Selisih ini semakin besar, galau semakin besar. Karena itu, supaya galaunya terkelola, maka keinginan harapannya usahakan turunkan. Kemampuan kita naikkan. Hasilnya akan juga naik, sehingga selisih ini mengecil dan galau akan bisa kita turunkan. Kemudian yang ketiga, hadapi dan atasi masalah. Karena masalah yang kita hindari, kita lari, seringkali tambah besar, membuat pikiran kita menjadi tambah galau. Kurangi cemas dan takut, karena cemas dan takut termasuk pikiran negatif.
Kalau pikiran negatif lebih dominan, maka galau, pikiran ruwet, pikiran bingung, pikiran kacau akan lebih mungkin membesar. Kemudian hidup saat ini, fokuslah kepada apa yang harus dihadapi. Saat ini saya bersama dengan teman-teman Samarinda dan mungkin dari daerah lain secara virtual, secara online. Maka fokus saya, konsentrasi saya harus sepenuhnya. Kalau tidak, nggak lucu. Tiba-tiba saya lihat materi saya sendiri, saya lupa. Sebentar ya teman-teman, ini apa ya yang saya maksud ya? Tunggu dulu deh, saya cek ya. Masa begitu? Kan nggak mungkin. Saya harus fokus perhatian 100%, bahkan 110% terhadap sesi ini. Kemudian yang keenam, teman-teman sekalian, praktek meditasi. Meditasi konsepnya adalah pengelolaan pikiran, meditasi Buddhis. Kalau pikiran kita terkelola, otomatis galau akan berkurang, bahkan mungkin bisa hilang. Dan yang ketujuh, percaya yakin hukum karma, bahwa apapun yang terjadi terhadap diri kita, yang baik ataupun buruk, tidak lepas dari perbuatan atau karma yang pernah kita lakukan sebelumnya. Meskipun kita tidak tahu apa penyebab hal buruk masalah yang kita harus terima sekarang, tidak ingat, tidak tahu apa yang pernah kita lakukan, bukan berarti kita memang tidak melakukan penyebab keburukan yang sekarang harus kita terima. Demikian teman-teman, biasanya nih bagian rangkuman atau kesimpulan biasanya yang difoto atau yang didokumentasikan. Silakan kalau ada yang mau didokumentasikan ya. Saya akan lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari apa yang bisa saya bagikan, saya sampaikan di malam hari ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga teman-teman semua lebih berbahagia. Dan bukan terima kasih, saya harus ucapkan kasih terima. Kenapa? Karena saya sudah diberikan kesempatan untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Mana tahu di antara yang hadir berkenan menerima, mengerti, dan mempraktekkan sehingga menerima kebaikan dalam kehidupannya. Kasih terima karena saya sudah diberikan kesempatan, baru saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kembali kepada pemimpin kebaktian atau MC moderator, silakan. Terima kasih.